salam sehat kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan hari ini saya sudah bersama salah satu promotor ya yang ada di Dinas Kesehatan PP dan KB di Kota Madiun ini. Tapi promotornya ini beda, khusus kontrasepsi gitu ya. Ada Kakak Astiela yang cantiknya, Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Ternyata ini kontrasepsi nggak hanya untuk ibu-ibu ya. Ternyata bapak-bapak juga ada kontrasepsi. Nah, pasti penasaran ya. Kok ada ya kontrasepsi untuk bapak-bapak? Nah, langsung saja saya sudah bersama Kakak Asti. Ngomongin soal kontrasepsi nih Kak Asti. Sebenarnya ada berapa macam sih kontrasepsi kok sampai ada bapak-bapak juga yang harus dikontrasepsi? Iya, kalau secara umum kontrasepsi itu ada dua macam ya Mbak Sari. Jadi ada namanya MKJP dan non MKJP. Kalau MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau non MKJP berarti ada metode kontrasepsi jangka pendek. Nah, yang kita bahas karena untuk efektivitasnya yang paling bagus, kemudian minim efek samping itu MKJP. Jadi yang lebih kita tekankan untuk masyarakat itu yang MKJP. Oke, sebelum kita ke MKJP nih Kak Asti, mungkin bisa di review sedikit sih tentang yang non MKJP tadi. Nah, itu contohnya apa gitu? Oke, siap. Yang non MKJP itu ada Sonte. Nah, Sonte itu ada dua macam, ada yang 3 bulan dan 1 bulan. Tetapi kalau dari program pemerintah yang diampu oleh BKKBN itu ada yang 3 bulan. Jadi kalau yang Sonte 1 bulan di Vaskes milik pemerintah itu yang jatah dari pemerintah memang tidak ada. Jadi mungkin kalau misalnya ada pasien yang pengen suntik 1 bulan, bisa ke bidan, praktek bidan, atau bisa ke rumah sakit swasta yang memiliki pelayanan KB suntik 1 bulan. Kemudian ada pil juga bermacam-macam. Ada mini pil itu khusus untuk ibu menyusui. Ada yang pil kombinasi itu boleh untuk yang tidak menyusui. Jadi kalau yang ditanggung oleh pemerintah yang ada di Vaskes pelayanan KB itu ada yang pil kombinasi. Jadi yang untuk tahun ini ada yang mini pil juga. Jadi ada 2 macam. Alhamdulillah sudah 2 macam. Kemudian ada kondom. Kalau kondom tentunya untuk bapak-bapak nih ya. Nah, itu untuk bapak-bapak. Kalau jangka pendek dia nanti dapat kondom. Kalau jangka panjang ada yang namanya MOP atau vasektomi. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Oke, nah Kak Asti, ngomongin soal kondom nih ya. Itu juga gratis untuk masyarakat umum kan? Gratis, semua gratis. Bisa didapatkan di Vaskes pelayanan KB se-Kota Madiun. Oke, tapi harus bawa KTP. Kalau dia sudah menikah begitu ya? Ya, sudah menikah nanti bisa diminta di Puskesmas itu ada pelayanan di KIA itu boleh minta. Jadi sewaktu-waktu ada. Oke, boleh minta ya, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Nah, dipakainya sama siapa juga nggak tahu ya. Betul. Nah, semoga digunakan dengan baik. Betul, karena kan kalau beli mungkin harganya mahal gitu ya, 18.000, 20.000 gitu ya. Sampai apal ya, karena di kasir itu sambil nunggu kembalian ya kan. Di minimarket di dekat kasir ya itu. Berarti baik suntik, pil maupun kondom ini tersedia di fasilitas kesehatan gitu ya. Lengkap gratis. Oke, nah kembali lagi ke MKJP. Ya, apa sih MKJP? Oke, MKJP seperti yang saya sebutkan tadi adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi itu pemakaian alat kontrasepsi yang tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi bisa bertahun-tahun. Nah, itu efektivitasnya tinggi, kemudian minim resiko atau minim efek samping, kemudian komplikasinya juga sedikit. Jadi yang paling bagus adalah MKJP untuk KB. Yang termasuk kontrasepsi MKJP kalau yang macam-macam MKJP adalah yang pertama ada IUD. IUD itu dipasang di dalam rahim perempuan. Kemudian yang kedua ada implan. Implan juga bentuknya seperti tabung kecil, biasanya ditanam ataupun dimasukkan di bawah kulit, di subkutis, itu untuk perempuan juga. Kemudian kalau ada kontrasepsi mantap, kalau untuk perempuan namanya MOW, metode operasi wanita, atau secara medis kita sebut tubektomi. Jadi pemotongan saluran indung telur
dilakukan di rumah sakit tentunya nggih untuk wanita. Kemudian kalau untuk pria seperti tadi tidak hanya kondom kalau non MKJP ya. Pria juga ada kontrasepsi mantap itu namanya MOP atau metode operasi pria atau secara medis disebutnya adalah vasektomi. Jadi pemotongan saluran vas deferens dari skrotum. Jadi saluran dari skrotum yang menyalurkan sperma dari skrotum ke saluran penisnya. Oke, nah kalau untuk MOW tadi, ini apakah dia termasuk yang steril itu bukan? Iya betul. Kalau orang awam biasanya nyebut MOW atau MOP itu steril. Jadi memang dia termasuk kontrasepsi mantap. Jadi memang kalau sudah umurnya di atas 35, kemudian anaknya 2, 3 atau lebih, minimal anak paling kecil balita, itu sudah boleh ikut kontrasepsi mantap atau MOW atau MOP atau steril itu tadi. Oke, berarti ada ketentuannya gitu ya, Iya betul, ya, ada bahwa syarat minimal yang harus dipenuhi pasien untuk dapat ikut kontrasepsi mantap. Berarti ini tidak semua perempuan boleh gitu ya, karena ada. Tapi kalau mau kontrasepsi yang MKJP yang lainnya itu masih ada IUD, kemudian ada implan. Oke, itu juga difasilitasi kah? Iya betul. Kalau MKJP selama ini selain pelayanannya di vaskes-vaskes pelayanan KB yang tersebar di Kota Madiun itu ada yang resmi itu ada 46 vaskes. Jadi mulai dari puskesmas, di jajarannya kan ada pustu, puskesmas dan pustu, kemudian bidan praktek mandiri, kemudian ada klinik-klinik, kemudian ada rumah sakit baik milik pemerintah ataupun swasta, itu semua melayani KB dari program pemerintah. Jadi kalau IUD, implan, kemudian suntik 3 bulan, kemudian MOW atau MOP itu gratis semua dan ada rewardnya untuk yang mengikuti MKJP loh ya, khusus MKJP. Tahan sampai rewardnya tahan gitu ya. Biar harus penasaran nih rewardnya apa nih gitu ya. Jadi siapa saja nih yang dapat untuk program MKJP? Oh iya, kalau yang MKJP itu mulai dari akseptor KB, jadi yang memasang KB itu dapat reward. Kalau IUD dan implan biasanya pasangnya di puskesmas atau di klinik atau di bidan praktek, itu akseptornya dapat 50.000, kemudian kadernya dapat 50.000. Lumayan kan, buat ganti bensin, ya kan, gratis, dapat transport gitu ya. Betul. Kemudian untuk yang kontrasepsi mantap, yang MOW dan MOP itu akseptornya selain dapat transport 50.000, dapat biaya pengganti tidak bekerja 1 hari itu 450.000. Jadi total 500.000, lumayan ya. Kemudian kadernya mendapat 100.000. Oke. Jadi semua disokong dari anggaran bantuan operasional KB dari pemerintah. Jadi semua dapat semua, jadi lumayan lah ya. Tapi itu tadi ya konsekuensinya. Betul. Alhamdulillah untuk capaian ini klaim IUD implan bulan Agustus awal ini sudah mulai penuh, jadi sudah kita stop karena tidak semua yang akseptor IUD dan implan teranggarkan. Jadi hanya stimulus kan mungkin hanya separuh aja. Jadi ketika anggarannya sudah habis kita stop. Jadi tinggal yang MOW dan MOP kurang sedikit. Oke, berarti ada targetnya ya Kak Ati ya. Betul. Nah, oke, baiklah. Berarti ini untuk pasangan usia subur tentunya ya, yang sudah menikah ya. Betul. Ini berarti nanti sebelum dilakukan tindakan pasti ada screening gitu nggak sih? Betul. Nah, jadi alur-alur calon akseptor mendapatkan pelayanan KB adalah mungkin ada kader-kader KB yang menjaring para akseptor, ya. Mungkin ada ibu habis melahirkan ataupun yang belum ber-KB, mereka dapat akseptor, kemudian dikonsulkan ke bidan wilayah masing-masing, nanti di screening di puskesmas. Jadi pada prinsipnya semua boleh memilih, semua boleh berkehendak, aku pengen KB ini. Tetapi yang menentukan dia bisa ber-KB apa itu kan dari hasil screening. Misalnya seseorang itu ada riwayat keluhan darah tinggi ataupun sering keputihan misalnya nih. Kalau untuk wanita itu kalau darah tinggi dia yang nggak boleh yang hormonal, jadi kayak implan, suntik itu dia tidak boleh. Terus untuk yang sering keputihan, sering mungkin ISK itu dia tidak boleh pakai IUD. Jadi yang menentukan nanti teman-teman yang screening di vaskes pelayanan KB.
Oke, jadi meskipun ada aseptor gitu ya, dia pengennya kontrasepsi yang IUD tapi di screening dulu gitu ya, pasti melewati tahap-tahap itu. Nah ini lebih aman lagi gitu ya, berarti ya. Jadi kita tidak sesuai sama yang kita mau, tapi juga ada petugas yang mengarahkan mana baiknya untuk kita begitu ya. Nah tadi disampaikan nih bahwa capaian di Kota Madiun sendiri sudah termasuk tinggi gitu ya. Ada berapa nih Kak Asti? Kalau untuk tahun 2024 ini sampai dengan Juli itu alhamdulillah peserta KB baru IUD itu sudah di atas rata-rata target satu semester. Jadi sudah 800 lebih, sudah 804 pasien, kemudian implannya ada 175, kemudian MOP dari targetnya sebenarnya target provinsi itu MOP kita cuma 1. Nah, tapi kita sudah dapat 3 dan anggarannya ada 4, jadi kurang 1 orang lagi. Insya Allah. Monggo untuk bapak-bapak atau 500.000 ya? Ya, dapat 500.000 rupiah. Iya, lumayan kan. Kemudian MOW juga sudah hampir 200, sudah 189 orang. Jadi kalau yang didanai untuk klaim kan tidak semua pasien yang ber-MKJP itu dia klaim ke kita. Jadi hanya kalau MOW itu memang secara protapnya yang interval. Jadi ada yang habis SC langsung MOW, itu ada yang bisa terklaim, ada yang tidak. Kemudian yang interval itu misalnya partes spontan, jadi melahirkan normal, kemudian jarak 2 hari waktu di rumah sakit biasanya di KIE oleh bidan karena dia mungkin resiko tinggi bila hamil lagi, dia mau MOW, jadi bisa MOW itu juga bisa diklaim. Jadi 1 tahun itu kalau MOW itu klaimnya jatahnya 50 orang, ini sudah dapat 35 orang, jadi kurang lebih 15 orang. Monggo ya, yang mau steril gitu ya, tapi syarat dari kita tetap berlaku gitu ya, nggak semuanya nggak bisa, nanti akan ada screening dari petugas kesehatan. Oke, nah ini kan untuk MKJP sendiri ini ya, tadi disampaikan Kak Asti bahwa kalau untuk MKJP ada rewardnya ya. Ini yang suntik ini juga dapat nggak? Tidak bisa. Tidak bisa di sana ya. Hanya MKJP yang bisa diklaim. Jadi pemerintah itu mengarahkan KB yang efektif sebenarnya. Kalau MKJP kan pasti efektif. Kemudian secara pendanaan juga mungkin pada awalnya mungkin mahal kan, harga implan itu memang mahal, tetapi kan dia bisa jangka panjang. Kalau suntik kan mungkin murah, tetapi kan tiap 3 bulan sekali harus bolak-balik suntik. Belum kalau ada efek samping, kadang kan ada yang sampai benjol dan sebagainya. Itulah makanya pemerintah itu rewardnya diberikan kepada pasien atau calon akseptor yang mau ber-MKJP. Kalau non MKJP tidak dijamin. Itu tadi ya, karena MKJP itu minim efek samping gitu ya. Tapi mitos atau fakta sih kalau suntik itu bikin gendut? Sebenarnya itu mitos aja. Mitos ya. Mitos aja sebenarnya. Jadi efek samping efek samping KB masing-masing orang kan beda-beda. Jadi antara satu dan yang lainnya itu tidak sama, tergantung hormonalnya dia awal itu bagaimana. Jadi kalau misalnya dia sensitif terhadap hormon yang kelelakian, misalnya progesteron atau estrogen, itu kan nggak sama, jadi nggak bisa disamakan. Mungkin dia ada yang suntik tapi kok aku pengen lemu, aku KB ku suntik aja, misal ada yang seperti itu, ternyata nggak lemu-lemu ya, memang dasarnya dia nggak bisa guna. Jadi itu mitos ya. Kalau untuk KB yang bikin gendut itu memang mitos, tergantung hormonal. Iya betul. Sebenarnya ada ini ya, kayak efek sampingnya. Jadi kenaikan berat badan itu sebenarnya juga ada, tetapi itu tadi sebenarnya tidak bisa dipukul rata untuk semua orang, tidak bisa pukul rata. Memang ada kenaikan berat badan, tetapi tidak iki mesti kalau suntik pasti gendut, itu enggak. Saya nggak suntik. Kita napas aja gendut ya kayaknya ya. Aduh, saya mulai gimana gitu ya. Nggak boleh ini ya, body shaming. Nggak boleh body shaming. Oke, nah untuk alurnya sendiri, alur dari awal untuk mendapatkan layanan ini gimana nih? Kalau layanan MKJP secara
normal itu kalau yang IUD implan bisa dilayani di puskesmas ataupun di bidan praktik swasta seperti itu biasa gratis, itu pasien langsung datang ke puskesmas, nanti bidannya yang men-screening itu gratis. Kemudian yang khusus itu untuk pelayanan MOW dan MOP karena dilakukan oleh tenaga khusus. Kalau MOW kan nanti sama dokter objin ya di rumah sakit Sogaten atau di rumah sakit pemerintah atau swasta yang lain. Kemudian kalau MOP ada dokter operatornya khusus yang sudah terlatih pelayanan MOP. Kalau MOW biasanya pertama kader mendapatkan calon akseptor itu juga di screening di puskesmas. Setelah itu puskesmas memberikan rujukan ke rumah sakit Sogaten. Di Sogaten nanti konsul sama dokter objin di poli objin. Kemudian setelah konsul biasanya akan dijadwalkan. Jadi jadwal MOW-nya itu tanggal berapa, jam berapa, nanti pasien akan diberitahukan. Setelah itu kadernya biasanya ngabari saya. Jadi kalau di sini kan di seksi saya ya, di seksi pembinaan KB. Jadi Bu Asti ini pasien ini nanti MOW tanggal sekian. Nanti tanggal pelaksanaan MOW itu kita yang akan datang ke sana menyampaikan tadi yang riwayat tadi. Ya, 500.000 ya. Masih ke 15 orang. Iya, itu udah antri 3 kayaknya. 11 orang kayaknya. Ya. Oke, lanjut Masih boleh ini. Nah, itu untuk yang MOW seperti itu. Jadi kalau MOP karena dokter yang operatornya MOP itu ada di puskesmas, pelayanannya MOP itu di Pustu Sogaten. Jadi seperti MOW tadi, calon akseptor MOP datang ke puskesmas, di screening, cek lab dan lain-lain, kemudian nanti ditentukan jadwalnya. Setelah ketemu jadwalnya, biasanya kader atau PKB-nya mengabari saya. Nah, hari yang ditentukan itu kita yang akan ke sana ke ke Pustu Sogaten untuk pelayanan mendampingi pasien pelayanan KB MOP sekalian memberikan reward 500.000. 500.000. Iya, oke. Dan ada berita baik Mbak Sari. Kalau untuk tahun ini rewardnya MOP MOW itu 500.000. Nah, kalau tahun depan jangan bilang-bilang. Tapi udah bilang nggak apa-apa. Kita semakin deket ini ya, informasinya semakin valid loh ya. Insya Allah kemarin itu juknisnya sudah keluar, jadi nanti pasien mendapatkan 600.000. Nah, transportnya naik 150.000, pengganti biaya tidak bekerja tetap 450.000. Oke, kalau gitu saya daftarnya tahun depan aja ya. Oke, monggo. Kalau tahun depan kan nanti mulai dari 0 lagi, siapapun boleh ikut. Oke. Yang penting pokoknya di screening sudah memenuhi syarat. Insya Allah semua gratis. Gratis, tis gitu ya. Nah, kurang apa lagi nih ya di Kota Madiun ya. Kondom aja gratis lah ya kan. Semua gratis. Apalagi IUD nih kalau beli mahal otomatis. MOW kalau datang sendiri juga mahal. Dokter objinnya aja udah berapa? Konsulnya udah berapa? Ini malah dapat uang saja ya kan? Iya kan, dapat 500.000. Betul. Oke, itu tadi Kak Asti. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan nih Kak Asti untuk masyarakat Kota Madiun. Untuk masyarakat Kota Madiun yang belum ber-KB, monggo datang ke fasilitas kesehatan yang Anda percaya atau yang Anda pilih di mana saja untuk ikut KB MKJP baik IUD implan ataupun bisa kontrasepsi mantap baik MOW atau MOP. Nah, untuk tahun 2024 ini mumpung masih ada kesempatan, boleh ikut MOW yang nanti dapat uang saku 500.000 dari kami. Kayak hadiah ya, 500.000 untuk Anda gitu ya. Oke, Kak Asti tadi disampaikan, ini flashback sedikit ya. Tadi disampaikan ada beberapa fasilitas kesehatan. Kalau puskesmas mungkin masyarakat sudah tahu. Nah, untuk bidan mandiri dan juga rumah sakit. Nah, ini ada tertentu nggak sih atau semua rumah sakit di Kota Madiun nih? Semua rumah sakit, semua klinik bisa melayani KB. Gratis juga ya? Gratis juga. Oke, tanpa rujukan? Kalau vaskesnya BPJS dia di klinik itu dia gratis. Pokoknya sesuai dengan vaskes masing-masing. Semua gratis. Jadi kalau ke rumah sakit swasta kan seluruh kota ya, berarti bawa rujukan dulu. Iya, betul. Mungkin ada beberapa orang yang mindsetnya tuh pengen rumah sakit sana aja gitu ya. Boleh ya. Puskesmas asalkan pokoknya sesuai dengan indikasi bisa dirujuk ke rumah sakit yang dia mau. Boleh, nanti KB-nya gratis. Yang penting sesuai dengan prosedur. Insya Allah kalau untuk KB gratis.
Gratis gitu ya. Dapat lagi satu dapat 500.000. Kita kayak mau bawa kuis ya kayaknya ya. 500.000 rupiah untuk Anda. Anggarannya masih, kalau anggarannya habis mas saya diem-diem aja. Tapi untuk IUD dan implan tadi sudah habis. Nanti ketemu lagi di penganggaran tahun 2025 insya Allah. Dan berita baik lagi Mbak Sari. Kalau tahun ini sama tahun-tahun kemarin itu transport pasien itu 50.000, transport kader juga 50.000. Untuk tahun depan juknisnya sudah keluar, kemarin sudah diintip sama Bu Sukor saya. Itu dapat transport 75.000 untuk akseptor dan 75.000 untuk kader. Jadi naik 25.000 alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bensinnya 20.000 gitu ya. Nanti makan jajannya 55.000. Iya, alhamdulillah. Oke, ada lagi mungkin pesan yang disampaikan? Sudah cukup. Pokoknya yang belum ber-KB, ayo ikut KB. 2 anak lebih sehat dahsyat. Yes. Slogannya itu. Dan jangan lupa untuk MOP dan MOW tadi ya, 500.000. Oke, terima kasih Kak Astiela. Sudah mampir di podcast kita. Oke. Jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Prompes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa.